lillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur pada hari ini Allah mudahkan kaki kita, hati kita untuk melangkah dari rumah masing-masing menuju masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan kebiasaan sholat subuh berjamaah yang kita lakukan hari ini akan terus bisa kita jaga sampai detik-detik terakhir perjalanan hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sebagai kepala keluarga misalnya punya anak macam-macam gayanya, macam-macam gaya hidupnya, seleranya, karakternya. Untuk mengajak mereka melakukan sesuatu yang baik, cara kita merayu, mengajak, memerintahkan juga macam-macam. Ada anak yang sukanya jalan-jalan, maka kita akan memberikan harapan seperti itu. Nah, kalau kamu ikut sholat subuh berjamaah sama bapak, insya Allah hari ini kita akan pergi ke rumah kakek misalnya. Kalau ada anak yang suka makanan tertentu, kayak sekarang kuliner gitu ya, kalau kamu ikut sholat subuh berjamaah, nanti kita makan sop di mana gitu ya. Sekarang ada lagi sop duren, nggak ada sop duren. Begitulah cara kita mendekati anak-anak kita supaya mereka termotivasi melakukan apa yang kita harapkan. Nah, ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala pun begitu dalam mengajak manusia untuk taat kepadanya. Allah punya beragam cara. Ini orang tipenya apa? Ini orang tipenya seorang pelajar. Ini orang tipenya pengusaha. Nah, itu juga mendapatkan cara yang berbeda dari Allah Subhanahu wa ta'ala ketika ingin memerintahkan kepadanya. Nah, di dalam surat Fatir ayat 29 sampai ayat 30, Allah Subhanahu wa ta'ala ingin mengajak manusia untuk melakukan ibadah dengan pendekatan ekonomi atau bisnis. Kita tahu kan kalau bisnis kita pengennya untung apa buntung. Kita pengennya selalu untung, mendapatkan laba yang banyak, profit yang tinggi, omset yang makin besar gitu. Nah, Allah di dalam surat Fatir ayat 29 dan ayat 30 di situ ingin mendekati kita untuk taat kepadanya dengan pendekatan ekonomi atau bisnis tadi. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah
yarjuna tijaratan lan tabur. Saya akan mulai dari bagian akhir ayat tersebut. Allah Subhanahu wa taala menawarkan tijarah. Tijarah itu bisnis. Ya. Makanya kalau dalam bahasa Indonesia orang yang duitnya banyak, usahanya sukses disebut orang apa? Tajir, ya. Itu tajir itu dari bahasa Arab. Tajir itu sebenarnya nggak mesti dia orang besar. Tajir itu orang yang berdagang, itu tajir. Aktivitasnya disebut tijarah. Aktivitas jual beli. Jadi tajir orangnya, aktivitasnya tijarah. Allah menawarkan nih kepada kita, mau nggak ada tijarah, bisnis, usaha, lan itu kalau dalam bahasa Arab artinya nggak bakalan, nggak mungkin, mustahil. Kalau bahasa Panorama Serpong, impossible, artinya begitu. Ya nggak mungkin apa? Tabur, nggak mungkin rugi. Dulu ada PT Oga rugi katanya itu ya. Itu ngambil dari tijarah lan tabur. Ada nih, Allah menyebutkan itu dalam Al-Quran. Mau nggak tijarah lan tabur, bisnis yang tidak akan rugi, yang nggak akan kolaps, yang nggak akan pailit, ya, yang nggak akan bangkrut. Nah, Allah ingin merayu, mengajak pada orang-orang yang memang mindsetnya itu pengusaha. Padahal dalam bisnis katanya harus siap tuh jatuh bangun, harus siap rugi 12 kali, nanti yang ke-13 untung gitu kan. Harus siap. Dulu ada merek HP namanya Nokia. Itu udah dipakai oleh semua orang, tapi hari ini tidak ada. Adanya HP menghilangkan telepon di rumah, menghilangkan televisi. Sekarang orang nggak begitu gandrung dengan televisi. Kalau dulu orang nggak punya televisi itu hebat. Sekarang biasa aja gitu ya, karena bisa nonton dari HP-nya masing-masing. Dulu telepon umum banyak, telepon kartu, sekarang udah nggak ada. Bisnis itu begitu, naturnya begitu, fitrahnya dia akan untung, tapi juga kadang rugi. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menawarkan kepada para pengusaha, orang yang punya mindset bisnis, ada nih di dalam Al-Quran disebut dengan tijarah lan tabur, perniagaan yang gak akan rugi. Supaya tertarik nih, kayak dulu setelah Nabi meninggal ada sahabat yang teriak-teriak, yang di pasar para pedagang kumpul-kumpul, mau ngapain? Setelah Rasul meninggal mau dibagi-bagi warisan, gitu ya, mau dibagi-bagi warisan. Ada kata warisan di situ. Apa yang terbersit di benak para pedagang di pasar ketika mendengar kata warisan? Kalau kita dengar kata warisan, apa yang terpikir? Oh, ini bagi-bagi duit nih, bagi-bagi tanah, begitu kan? Para pedagang di pasar berbondong-bondong kumpul. Ternyata melihat para sahabat lagi duduk begini nih, lagi mudzakarah, yang mana katanya bagi-bagi warisan.
Katanya bagi-bagi tanah, bagi-bagi uang. Iya. Para nabi lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Para nabi itu warisannya bukan duit, bukan dinar atau dirham, walakin yuwarithu al-ilm. Para nabi itu mewariskan ilmu. Nah, para sahabat kaget, oh ternyata bagi-bagi ilmu begitu ya. Tapi dengan kata warisan tadi mereka menjadi tertarik. Mereka menjadi ingin datang ke majelis ilmu. Walaupun mungkin ada sebagian yang kecewa, tapi dia tahu warisan dari para nabi dan rasul itu bukan berbentuk uang, tapi bentuknya adalah ilmu. Kata Ali bin Abi Thalib, al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Kalau kamu punya ilmu, ilmu itu menjaga kamu. Tapi kalau kamu punya harta, kamu yang jagain harta, katanya begitu. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Fatir ayat 29 tadi Allah ingin merayu para pengusaha. Ini ada nih di dalam Al-Qur'an aktivitas ibadah kepada Allah yang dibahasakan dengan tijarah lan tabur, perdagangan yang gak bakalan rugi, perdagangan yang pasti untungnya, perdagangan yang untungnya bukan hanya di dunia 10-20 tahun, tapi untungnya ini nanti sampai ke akhirat. Kalau bisnis kita untungnya sampai kapan? Ada yang kita dapatkan 10 juta seminggu udah habis, sebulan udah habis. Untung 100 juta, gaya hidup kita meningkat, sebulan juga habis. 1 miliar meningkat lagi gaya hidupnya, sebulan 3 bulan juga habis. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menawarkan bisnis yang gak bakalan rugi, bahkan manfaat dari keuntungannya menembus sampai ke akhirat. Maka kadang-kadang kita kan pengennya yang instannya, pengennya yang cepat, pengennya yang saat itu juga mengerjakan, saat itu juga kelihatan, sehingga kita langsung merasakan manfaatnya. Dan di dalam Al-Quran Allah mengajak kita berpikir jangka panjang, berpikir jauh. Ini ada perniagaan yang keuntungannya bukan hanya kamu rasakan 10-20 tahun, tapi menembus dari kehidupan dunia sampai kehidupan akhirat. Nah, itu yang Allah sebutkan. Nah, apa saja yang Allah kategorikan, Allah tawarkan kepada kita dengan sebutan perdagangan yang gak akan rugi. Nah, di awal ayat tadi Allah menyebutkan innal ladzina yatluna kitab Allah. Sesungguhnya orang-orang yang tilawah, membaca Alkitab, kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, membaca Al-Quran. Jadi kita kalau ditanya apa petunjuk hidupmu, Al-Quran, tapi membaca saja belum dilakukan, apalagi memahami, menghafalkan sampai mengamalkan. Masya Allah. Maka aktivitas yang paling mudah itu adalah tilawah. Nah, tilawah Al-Quran itu Allah sebutkan tijarah lan tabur. Kenapa tijarah lan tabur? Modalnya kecil, untungnya gede, kan gitu kita kalau mau bisnis. Modal kecil, untung
gede. Bahkan ada yang modal dengkul untuk menunjukkan nggak pakai modal. Ini saya begini nih modal dengkul nih, waduh kita udah angkat topi itu. Tilawah Al-Quran modalnya apa? Modalnya nol. Kalau di rumah mungkin perlu beli Quran 50.000, 100.000. Tapi kalau kita ada di masjid, Masya Allah, amal yang kecil tapi nilainya begitu besar. Apa kecilnya? Ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Nabi sebutkan dalam hadis, man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanatun fal hasanatu bi'ashri amsalha. Baca Al-Quran 1 huruf, kamu dapat 10 kebaikan. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim berapa huruf? Jamaah dirahmati Allah, ada 19. Masya Allah, kali 10 109 baru Bismillahirrahmanirrahim. Gak 1 menit, hanya beberapa detik. Baca surat Al-Fatihah lebih banyak lagi. Baca 1 halaman, 2 halaman. Dulu ada grup namanya Odoj, One Day One Juice. Itu Masya Allah, mungkin turun, gak usah 1 hari 1 juz supaya istiqomah. 1 hari 1 lembar. Menghabiskan waktu kita enggak? Tidak sama sekali. Dan Al-Quran itu isinya adalah Al-Haq. Tapi yang sering kita baca adalah yang banyak hoaxnya, gitu ya. Mirip tuh antara hak dan hoax. Hoax itu apa? Berita-berita yang tidak jelas kebenarannya. Ada di grup WA, beritanya macam-macam, ada video, ada gambarnya, ternyata banyak bohongnya. Al-Quran itu isinya hak. 1 halaman kita baca, Masya Allah, isinya beragam hal. Ada cerita dunia, cerita akhirat, cerita kehidupan rumah tangga, kehidupan sosial, ekonomi, politik, yang pasti benar, gak akan pernah salah Al-Quran. Walaupun itu sudah disampaikan 1400 tahun yang lalu. Coba kalau ilmu sekarang 5 tahun udah dianggap kadaluarsa, 10 tahun sudah tidak dipakai sebagai rujukan. Tapi Al-Quran 1400 tahun yang lalu sampai hari ini terbukti kebenarannya. Banyak sekali. Itu baru membaca 1 huruf 10 kebaikan. 1 halaman banyak, 1 lembar 2 halaman lebih banyak lagi, begitu seterusnya. Dan Al-Quran ini adalah kalimat tanda cinta Allah sama kita. Jadi kalau mau tahu surat cinta dari Allah, itulah Al-Quran. Karena Allah sayang sama kita. Kayak kita punya anak, Pak, saya mau kuliah, kayaknya nggak mau di Tangerang Selatan. Saya pengen di Jogja, saya pengen di Malang, saya pengen di Medan, saya pengen di tempat yang jauh. Silakan nak. Tapi Bapak pesan, carilah tempat tinggal kos-kosan yang dekat dengan musola atau masjid. Kira-kira pesan orang tua untuk mengatakan itu tanda orang tua benci atau cinta? Orang tua dengan pengalaman yang panjang sudah tahu rahasia kehidupan supaya sukses. Sukses dunia, sukses akhirat. Nah, di masjid itu pasti akan berkumpul orang-orang yang baik.
Karena Nabi sudah mengatakan dalam hadisnya, kalau kamu melihat seseorang yang bolak-balik dari rumahnya ke masjid, fashhadu lahu bil iman, saksikan dialah orang mukmin sejati. Ketika orang tua berpesan seperti itu, tanda orang tua ingin anaknya terjaga dari kemungkinan yang tidak baik. Begitu juga Allah. Ini jangan dekati ini, jangan makan ini, jangan pinjam uang lewat pinjol ini ya. Itu Allah sudah sampaikan 1400 tahun yang lalu. Ada yang ingin coba-coba, akhirnya apa yang terjadi? Masya Allah, begitu berat dampak psikologisnya. Jadi malu, karena ketika dia melakukan itu dia sebar keburukannya ke seluruh grup WA yang dia punya. Alhamdulillah. Secara sosiologis dia jadi malu berinteraksi dengan teman-temannya. Secara kejiwaan terus berinteraksi dimanapun dia jadi malu. Itu Allah sudah sebutkan. Sekarang ada namanya pay later ya, kelihatannya sih keren, sebenarnya begitu-begitu juga gitu ya. Jadi kita beli sekarang boleh bayarnya nanti, seolah-olah membantu, tapi di balik itu dia menjerat dengan riba. Di mana Allah sampaikan di dalam Al-Quran supaya orang-orang yang beriman aman dalam perjalanan hidupnya. Itulah Al-Quran. Itulah kalimat Allah di atas kalimat ustaz, di atas kalimat syekh, di atas kalimat wali, di atas kalimat para nabi dan rasul. Kalimat Allah pasti benar. Kalau ada sesuatu yang berbeda, Allah bilang begini, hati kita bilang yang lain, apa yang harus kita lakukan? Sesuaikan keinginan kita, pendapat kita dengan apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Saya pernah mencontohkan di dalam ayat Al-Quran itu Allah menyebutkan man amila salihan falinafsi wa man asa'a fa'alaiha wa ma rabbuka bizallamin lil 'abid. Siapa yang melakukan kebaikan ini, kalau kita berbuat baik, anak kita bilang, "Bi, jajan saya dilebihin dong. Kenapa? Hari ini saya janji mau traktir teman." Kita kasih. Allah menyebutkan, siapa yang melakukan kebaikan, dia sendiri yang untung. Kalau mindset kita apa? Kita punya duit 10.000, kita kasih orang 5.000, untung apa rugi? Dari 10.000 jadi 5.000, untung apa rugi? Rugi. Tapi Allah menyampaikan, enggak, yang untung kamu. Siapa yang berbuat baik kepada orang lain, dia sendiri yang untung. Itu bahasa Al-Quran. Cuma bahasa kita nggak masuk tuh. Mana yang harus kita ikuti? Sesuaikan dengan Al-Quran atau Al-Quran salah ini? Kita yang benar, gitu ya. Ternyata kalau kita dalami lebih lanjut, betul apa yang disampaikan dalam Al-Quran. Ketika kita berikan kepada orang lain 5.000, ada sisa uang kita 5.000, keuntungan begitu banyak datang kepada kita. Ada teman kita kasih jajan, dia punya keterbatasan uang, dia mengucapkan kalimat terima kasih. Senang, makasih ya, Masya Allah, ini membantu saya dan lain sebagainya. Bagaimana perasaan kita yang bisa membantu? Ada perasaan berharga, ya Allah, 5.000 mungkin biasa-biasa aja. Kalau beli bakso dapat setengah mangkok. Tapi ada kepercayaan diri yang meningkat. Ada merasa diri begitu berharga buat orang lain. Feedbacknya datang lebih besar daripada angka 5.000 yang kita berikan. 5.000 kita berikan,
kita makan bakso setengah mangkok, kemudian kita rasakan kenyang dan lain sebagainya, dengan rasa terima kasih yang diucapkan oleh orang yang kita bantu, itu jauh lebih besar daripada habis makan bakso baru setengah mangkok ya, belum kenyang udah habis. Itu bahasa Al-Quran. Wa man asaa fa'alaihi, siapa yang berbuat tidak baik, dia sedang berbuat baik, tidak baik untuk dirinya, yang merugi dirinya sendiri. Menipu 100 juta, mencuri 20 juta, apakah untung orang itu? Mungkin dia untung menurut pandangan dia 10-20 juta, tapi habis itu dia gunakan habis. Ada rasa malu, dia kenal dengan orang yang dia tipu, dia harus pergi jauh ke kampung orang lain, malu kembali ke kampung halaman, malu bertemu dengan keluarganya karena pasti akan diketahui, jauh lebih sulit. Itu baru sebatas kehidupan dunia. Di akhirat itu semuanya disebutkan dalam Al-Quran. Nah, itu bisnis yang pertama yang tidak akan rugi. Bacalah Al-Quran walaupun 1 halaman 2 halaman setiap hari. Kemudian yang kedua, apa yang Allah sampaikan di dalam surat Fatir ayat 29, wa aqamus shalah, menegakkan sholat. Nabi kalau punya masalah, disebutkan dalam hadis, buru-buru sholat. Betul apa yang disampaikan dalam Al-Quran, wasta'inu bisabri wassalah, minta tolonglah dengan kesabaran dan sholat. Mendekat kita kepada Allah, memohon kita kepada Allah. Kalau ada ujian justru membuat kita makin dekat kepada Allah, itu adalah anugerah. Kalau ada nikmat justru kita makin banyak maksiat kepada Allah, itulah musibah. Pernah kita merasakan nikmatnya ibadah setelah kita diuji oleh Allah? Saya pernah cerita, ada seorang jamaah, dia merasakan, Ustaz, ada sujud yang pernah saya lakukan, saya sambil menangis. Begitu bahagianya saya bisa sujud kembali. Kenapa? Saya bilang, iya, saya diuji oleh Allah. Saya kena stroke. Kalau saya sujud di masjid, nggak bisa nahan nih, kepala saya nggak bisa nahan. Saya kalau sujud itu langsung jatuh, kemudian tengkurap. Masya Allah, nggak bisa ngerem. Waduh. Setelah itu saya ke masjid hanya bisa sholat sambil duduk di atas kursi. Nggak bisa lagi kening ini menyentuh tempat saya sujud. Ya Allah. Akhirnya saya mohon kepada Allah, ya Allah, saya pengen seperti yang lain, pengen sujud seperti yang lain, ya Allah. Kalau di atas bangku ini nggak bisa dahi ini menyentuh tempat sujud, padahal posisi sujud adalah posisi yang paling dekat antara kita dan Allah. Makanya Nabi katakan, banyak-banyakin berdoa saat sujud. Jadi posisi yang paling dekat, kalau kita ingin tahu posisi yang paling dekat antara kita dan Allah saat sujud, saat kita berada di titik paling bawah. Ya Allah, pengen banget sujud seperti yang lain. Akhirnya dia kalau sholat tadi di atas kursi, di rumah latihan bersama istrinya. Jadi harus dikelilingi bantal, kasur begitu ya. Karena kalau sujud dia nggak bisa ngerem, jatuh. Dia latihan itu. Itu
terus. Jadi sholat di masjid pakai bangku, di rumah latihan, terus latihan. Sampai lama-kelamaan dia bisa lagi ngerem tuh. Kemudian dia percaya diri, dia berangkat. Yang tadinya dia biasanya di atas bangku sholat di masjid, dia coba seperti jamaah yang lain. Kemudian ternyata setelah latihan yang panjang, dia bisa lagi tuh menahan dengan tangannya. Kemudian dia bisa sujud, menyentuh tempat sujudnya. Dia mengatakan, ya Allah, gak ada nikmat yang lebih tinggi dari seperti ini. Itulah sujud yang membuat saya menangis. Gak ada sujud yang lebih indah daripada saat itu. Musibah kita ketika membuat kita makin dekat kepada Allah, itu adalah anugerah. Tapi kenikmatan yang justru membuat seseorang makin maksiat kepada Allah, itulah sesungguhnya musibah. Bayangkan duit makin banyak seperti Qarun. Tadinya kan dia pengikut Nabi Musa. Kana min qaumi Musa. Tapi setelah duitnya banyak, oh lihat dong tuh. Saya punya duit begini kan karena hebat. Karena kecerdasan saya dalam berbisnis. Karena kecanggihan saya. Yang lain kalah semua. Bukan karena Allah SWT. Anugerah, kenikmatan, tapi makin maksiat kepada Allah. Apa yang terjadi? Semuanya berakhir menjadi musibah. Firaun dengan kedudukannya yang tinggi makin banyak maksiatnya. Apa yang terjadi? Musibah. Bukan menjadi anugerah yang membuat dia makin dekat kepada